Oke, semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang lagi kembali di channel saya. Dimana channel akunnya Adelia Widya Sumingrum dari Prodi Informatika B7 di Universitas Insan Cita Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sebuah Google WordPress teman-teman. Oke, sebelum itu pernah nggak sih kalau kalian tuh uh, bayangin nih kayak gimana sih ribetnya kalau zaman sekarang itu kita harus kirim-kiriman file revisi dokumen yang menggunakan via email secara bolak-balik teman-teman. Nah mungkin revisinya ini kayak dokumen itu kayak revisi final V2 fix beneran .docs atau revisi final V2 fix beneran banget sampai ada banget itu .docs. Nah, pusing banget kan? Nah, di video kali ini aku akan mereview salah satu layanan software as a service atau bisa disebut dengan SaaS yang paling populer di dunia yang bikin kerjaan kita tuh jauh lebih efisien teman-teman. Oke, di Google Express ini mulai dari Gmail, Google Drive, Google Docs sampai Google Meet kita bakal kupas tuntas fitur keunggulan sampai kelemahannya. Nah, buat kalian nih yang penasaran apa aja sih isinya, stay tune dan jangan lupa klik dan like-nya terlebih dahulu teman-teman. Oke, sebelumnya, sebelum itu kita memasuki aplikasi, kita bahas dulu singkat kenapa sih Google Workspace disebut dengan SaaS. Penasaran? Nah, jadi SaaS atau Software as a Service itu intinya adalah layanan perangkat lunak berbasis cloud teman-teman. Jadi misalnya nih kita itu nggak perlu nih install aplikasi berat di komputer atau beli server sendiri. Nah, selama ada koneksi internet dan browser, kita ini bisa akses fiturnya di perangkat apapun. Dari mulai kita bisa akses di handphone, di laptop, atau di tablet, atau di komputer. Itu bisa banget teman-teman. Nah, um, Google Workspace ini juga yang dulunya kita kenal sebagai Google Suite itu adalah paket aplikasi produktivitas berbasis cloud ciptaan Google. Nah, bedanya apa sih? Bedanya itu sama akun Google biasa yang gratisan. Nah, Google Workspace ini dirancang khusus ini untuk berkebutuhan bisnis teman-teman. Jadi organisasi atau institusi pendidikan dengan fitur kolaborasi dan keamanan tingkat tinggi teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang mari kita bedah nih fitur-fiturnya, fitur-fitur utamanya terutama ya. Yang pertama itu ada Google Drive. Nah, ini pusat penyimpanan cloudnya teman-teman. Jadi kalau misalnya di Google Workspace ini ruang penyimpanannya ini jauh lebih besar dibanding akun gratisan yang hanya mendapatkan 15 GB. Oke, nah manajemen foldernya itu juga rapi dan kita bisa atur nih hak akses share drive ini buat tim. Kedua, ekosistem dokumen seperti Google Docs, Google Sheets, dan Google Slide ini dia killer feature ya, fiturnya SaaS teman-teman. Jadi kita bisa ketik nih dokumen bareng teman-teman secara real time. Biasanya kita share link itu bisa untuk melihat, untuk edit gitu. Dan untuk komentar kalau nggak salah ada juga. Nah, nggak ada lagi nih kayak cerita file ini tuh yang tertimpa dengan revisi V2 betul banget, yang bener banget, .docs atau yang editing itu nggak ada lagi teman-teman. Terus lagi tuh kalau misalnya lupa nge-save nih, nah itu dia otomatis akan nge-save sendiri karena emang di fiturnya itu tuh auto save gitu teman-teman. Beda dengan kayak yang emang diinstal itu kalau misalnya mati lampu nih atau mati listrik, nah itu kan otomatis uh, ada beberapa yang mungkin enggak dibuatin settingan auto save yang di Word itu biasanya Microsoft Word. Ada juga yang sudah disetting auto save, ada juga yang belum disetting auto save. Nah, kalau misalnya ada yang belum disetting auto save ya otomatis uh, Microsoft Word itu nggak akan save otomatis saat laptop atau PC itu mati
gitu. Beda dengan Google Workspace, di Google Docs, Sheet atau Google Slide itu dia akan otomatis kalau misalnya uh, mati listrik dan laptop kita mati, itu akan auto save teman-teman gitu, karena hitungnya tuh kayak dia udah ke save di cloudnya gitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada Gmail untuk bisnis. Nah, kalau pakai Workspace ini, kamu ini bisa bikin nih email profesional pakai domain sendiri. Nah, misalnya admin at nama kampus kalian atau nama bisnis kalian .com gitu. Bisa teman-teman. Contoh, Adelia at .com atau adelia@limawira.com gitu. Tampilannya itu tetap Gmail yang kita kenal, tapi impresinya itu jauh lebih profesional gitu teman-teman. Nah, yang keempat tuh ada Google Meet dan kalender. Nah, misal kalian mau bikin rapat online nih. Nah, tinggal tinggal kalian tuh tinggal bikin aja nih jadwal kalendernya di Google Calendar teman-teman. Jadi link Google Meet-nya ini otomatis akan terbuat. Nah, di Google Workspace ini, Google Meet juga punya fitur premium kayak noise cancellation, breakout rooms, dan durasi meeting yang lebih panjang gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai uh, Google Workspace itu, ya otomatis kita akan kena limit. Google Meet itu hanya dapat 60 menit atau 1 jam teman-teman. Jadi setelah 1 jam lewat, otomatis Google Meet itu akan terputus gitu, dan kemungkinan kita akan membuat link yang baru dalam jangka waktu 1 jam itu gitu teman-teman. Oke ya, sekarang mari kita objektifkan teman-teman. Apa aja nih nilai plus dan minusnya dari Google Workspace ini? Untuk lebihannya itu pertama sangat praktis teman-teman karena cukup buka browser tanpa perlu instalasi rumit. Nah, yang kedua itu kolaborasi real time-nya tuh yang terbaik banget ya teman-teman. Kita bisa share link tugas kita, share link kerjaan kita ke teman-teman atau ke rekan kerja kita. Jadi dengan waktu waktu apa ya, real time gitu, nggak perlu kita nge-share lagi lewat email atau lewat WhatsApp yang modernnya sekarang dengan dokumen yang tertimpa nih, revisi V2 ada tanda kurung 1, abis itu revisi V2 tanda kurung 2. Nah, itu nggak perlu lagi gitu teman-teman. Jadi dengan Google Workspace ini juga kita dipermudahkan ya, dari segi kita untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan yang kampus atau kantor gitu ya teman-teman gitu. Terus yang ketiga itu dia multi platform teman-teman, dan memang sangat lancar juga diakses via handphone maupun laptop gitu. Jadi misalnya nih, ada kerjaan mendadak dari bos, buka ya ini. Nah, kita harus real time, apa harus banget, kita harus buka itu filenya. Nah, mudah banget saat kita lagi di jalan juga, handphone kita juga bisa menggunakannya gitu teman-teman. Terus dan yang keempat itu adalah keamanan cloud Google-nya terjamin dari ancaman kehilangan data lokal. Jadi kalau misalnya ada laptop yang amit-amit laptop kita dicuri, nah data itu akan otomatis aman terkendali. Yang penting apa? Yang penting kita uh, browsernya ada, terus Gmailnya pun kita login dengan tugas yang memang kerjaan itu ada di Gmail tersebut teman-teman gitu. Yang pertama juga ada internetnya. Oke, okay. Namun juga ada kekurangannya di teman-teman dari Google Workspace ini ya. Apa itu kekurangannya? Yang pertama ada ketergantungan pada internet teman-teman. Jadi kalau misalnya nih di pelosok gitu ya, terus udah gitu nggak ada internetnya lola atau apa, nah itu sangat amat terhambat banget untuk membuka Google Workspace gitu teman-teman. Terus yang kedua itu menggunakan mode berlangganan atau subscription. Jadi harus bayar rutin tuh per bulan atau per tahun. Jadi di Google Workspace ini ada per bulannya, ada per tahunnya. Misalnya nih teman-teman mau ngambil yang 100 giga saja. Nah, 100 giga itu biasanya ada yang dapat promo selama 3 bulan itu hanya mendapatkan 8.000. Itu selama 3 bulan.
Nanti setelah 3 bulan harga itu akan normal menjadi 32.000. Nah, gitu. Tergantung dari teman-teman itu mau ngambil kapasitas dari Google WordPress-nya itu berapa giga. Kalau misalnya yang paling tinggi itu kalau nggak salah 24 TB atau 2 TB gitu. Tadi saya dapat 2 TB itu dengan nominal harga 158.000, itu belum termasuk pajaknya ya teman-teman gitu. Dan itu apa? Itu kita bayarnya per bulan teman-teman. Jadi nggak apa ya? Misalnya kita udah bayar nih sekali. Nah, terus udah gitu bulan depan kita nggak bayar ya, berarti otomatis uh, itu akan terputus gitu. Terus untuk harganya juga ya benar, untuk harganya itu kita menyediakan beberapa paket yang tadi aku bilang. Ada yang 100 giga, 200 giga, itu tergantung pemakaian dari teman-teman itu. Kalau misalnya memang butuh 2 TB karena emang kerjaan itu dituntut banyak banget nih file-filenya. Nah, itu bisa teman-teman pakai yang 2 TB dengan harga 158.000. Tapi kalau misalnya emang untuk kampus, untuk yang lain itu mungkin bisa di nominal yang 100 giga aja itu dapat 32.000. Harga normalnya kalau misalnya dapat diskon itu 3 bulan, kita dapat 3 bulan ini 8.000 saja gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya, dan kesimpulannya adalah, nah, Google WordPress ini adalah bukti nyata ya teman-teman, betapa berdayanya model SaaS ini atau service as sorry saya lupa. Itu SaaS itu software as a service, sorry. Nah, di era modern ini, jadi layanan ini merubah cara kita bekerja dari yang konvensional menjadi serba cepat, kolaboratif, dan fleksibel. Oke, mungkin itu saja review dari saya. Eh, Tutorial dari Google WordPress. Terus semoga bermanfaat juga dari teman-teman apa yang sudah saya jelaskan dari fitur-fiturnya. Terus dari emang paket-paket harganya itu. Semoga jadi referensi, dan ini juga semoga menyelesaikan tugas saya. Saya evaluasi akhir semester saya, semoga mendapatkan nilai A+. Dan menurut kalian fitur Google WordPress ini mana yang paling sering kalian pakai? Apakah Google Docs atau Google Sheets atau Google Slide atau bisa jadi Google Meet? Oke, tulis di kolom komentar ya teman-teman di bawah ini, dan jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.